Tanggal 20 Juli, hari ke-202. Bacaan Yesaya pasal 24 sampai pasal 27. Di balik badai ada sukacita yang menunggu. Garis besar. Setelah rentetan pesan keras kepada berbagai bangsa, Yesaya mengalihkan pandangannya kepada gambaran yang lebih besar, hari penghakiman atas seluruh dunia. Dunia akan berguncang dan manusia akan ketakutan menghadapi murka Allah. Tetapi ada sekelompok yang berbeda, umat tebusan Tuhan. Mereka tidak gentar, melainkan memuji Dia karena keselamatan yang dijanjikannya. Yesaya mengutip seruan penuh harap. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Pasal 25 ayat 9. Sementara bumi bergoncang dalam penghakiman, umat Allah akan menikmati damai dan sukacita yang sejati. Renungan harian. Pernahkah Anda melihat seorang anak kecil menikmati badai petir? Seorang ibu pernah mendapati anaknya sedang berdoa sambil tersenyum di tengah kilatan petir dan gemuruh guntur. Dengan penuh antusias, anak itu berkata, "Lagi Tuhan, lakukan lagi." Di tengah ancaman penghakiman ilahi, Yesaya justru menyanyikan pujian. Mengapa? Karena ia tahu bahwa penghakiman Tuhan bukan hanya tentang murka, tetapi juga tentang harapan bagi mereka yang hidup benar. Tuhan tidak menilai bangsa hanya sebagai entitas besar. Ia memperhatikan setiap individu di dalamnya. Jika Anda rindu melihat bangsa yang berubah, mulailah dari diri sendiri. Luangkan waktu hari ini untuk membaca Yesaya pasal 26. Renungkan bagaimana Tuhan disebut sebagai tempat perlindungan bagi orang benar dan bagaimana Dia akan menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Yesaya pasal 26 ayat 21. Jika hati Anda merasa terusik, bisa jadi itu sapaan Tuhan agar Anda kembali lebih dekat kepadanya. Jangan menunggu bangsamu menjadi kudus jika Anda sendiri belum mau hidup benar. Pendalaman. Kematian akan dilenyapkan. Yesaya pasal 25 ayat 8. Ayat ini menjadi pengharapan utama dalam kebangkitan. Rasul Paulus mengutipnya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 untuk menegaskan bahwa kematian, musuh terakhir umat manusia, akan dihancurkan sepenuhnya oleh Tuhan. Sebuah janji indah, maut tidak akan menang selamanya. Hari Tuhan akan tiba. Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai pasal 27 ayat 13. Yesaya pasal 24 sampai pasal 27 sering disebut sebagai Wahyu Yesaya karena kesamaannya dengan kitab Wahyu. Perasa pada hari itu muncul berulang-ulang sebagai penanda waktu penggenapan janji Tuhan. Cobalah hitung berapa kali Anda menemukannya dalam bacaan hari ini. Dari ratapan kepujian, Yesaya pasal 27 ayat 6. Israel digambarkan sebagai kebun anggur baik di Yesaya pasal 5 maupun Yesaya pasal 27. Jika dahulu hanya menghasilkan kekecewaan, kali ini kebun itu akan menghasilkan buah yang melimpah hingga menjangkau seluruh bumi. Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi kemuliaan jika Anda menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya.
Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.